Nah, berikutnya adalah append queries. Jadi append queries itu kalau kita punya update data dan kita mau menumpuk dia ke row di bawahnya, itu menggunakan append query ada di home. Nah, di sini ada, nah ini nih, append queries. Append queries ini kalau kita ada data baru ya. Kebetulan di sini datanya cuma dua kan, client sama sales. Misalkan aku mau nambah data baru, ini aku copy deh. Transaction ini aku copy ya. Nah, ini aku namain transactions 2. Seperti ini. Nah, ini kita ambil, transaction 2 ini kita ambil ke new source file Excel workbook. Kita ambil yang 2 seperti ini. Ini kita ambil yang sales. Oke. Maka akan muncul yang di sini ya, yang kedua ya. Ini kita coba gabungkan antara sales yang ini sama yang bawah. Menggunakan append queries. Nah, append queries yang di biasa ini, append queries, dia akan nge-insert data baru langsung ke query yang di sini, yang sales ini. Tapi kalau append queries as new, dia akan menampilkan query baru yang ada di sini. Kita coba append query as new ya. Append query as new. Nah, di sini muncul pop-up baru. Di sini ada two tables dan three or more tables. Jadi two table berarti kita mau nge-append cuman maksimal 2 table. Yaitu sales dan sales 2. Tapi kalau ada lebih dari 2 table yaitu mungkin lebih dari 2 sales ya kita pakai yang three or more tables seperti ini. Karena kita cuman ada 2, ya udah kita pakai yang ini aja. Nah, first table ada di sales, second table kita pilih yang sales 2. Klik OK. Nah kan, dia akan memunculkan query baru yaitu append 1. Nah, yang di sales ini dia nggak berubah ya. Di sini dia tetap sesuai yang tadi terakhir kita setting, tapi yang di append 1 dia akan muncul menyerupai dari sales-sales ini. Nah, kalau kita perhatikan di sales yang pertama itu kan dia kolomnya ada 2 ya, make 1 dan make 2. Sedangkan di sales yang kedua itu make-nya cuma 1. Nah, gimana kalau di append? Jadinya seperti apa? Misalnya kita lihat ya, yang make ini kebetulan di append 1 ini ada make 1 dan make 2 karena dataset utamanya atau tabel utamanya itu ada di sales yang pertama. Nah, kalau kita coba lihat ke bawah, eee, kita lihat dulu nih, ini ada berapa row ya. Ini rows-nya itu ada 457. Nanti kita scroll ke bawah sampai rows ke 457. Oke, 457. Nah ini adalah perbatasan antara sales 1 dan sales 2 ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini sales 2 itu jadinya nol semua, karena dia nggak menemukan data dari make 1 dan make 2 gitu. Kalau kita lihat ke yang kanan lagi, nah ini kan indeks, lama laporan, label profit 1, 2 itu kan sebenarnya nggak ada di sales 2 ya, karena ini adalah kolom-kolom yang kita udah setting tadi barusan gitu. Jadi di sales 2 itu jadinya nol semua karena Excel nggak menemukan mana ini pasangannya gitu. Jadinya nol semua. Maka dari itu, teman-teman kalau yang mau nge-append, pastikan kolom antara table 1 dan table 2 dan seterusnya itu sama. Formatnya juga harus sama ya, teman-teman. Jadi kalau nggak gitu maka datanya akan error seperti tadi. Seperti yang terjadi di append 1. Oke, itu adalah append. Nah, ada nih selain append. Kalau append itu menggabungkan data secara vertikal, yaitu atas ke bawah. Maka merge queries itu menggabungkan data secara horizontal. Jadi merge queries itu ada di sini ya. Ini kalau kita klik, nah pop-up-nya adalah seperti ini bentuknya.
Nah, ini aku akan menjelaskan secara detail melalui ilustrasi yang udah aku siapkan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan itu ada namanya join kind. Di sini ada left outer, right outer, sampai right anti. Nah, ini apa sih? Kita akan menjelaskannya satu persatu ya. Ini aku cancel dulu, aku close dulu. Di sini aku akan jelaskan ilustrasinya ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ada dua tabel yang berbeda. Yang satu namanya table transaction, yaitu tabel yang menjelaskan detail transaksi dari payment method sampai total amount. Dan di sebelah kanan itu ada table detail product yang menjelaskan tiap transaksi itu membeli produk apa aja dan di kategori apa aja. Dan harga satuannya itu berapa. Dan ada kuantitinya. Jadi yang sebelah kanan ini detail produk, yang di sebelah kiri ini detail transaksi. Tiap transaksi per ID ya. Nah, di sini ada namanya primary key. Di sini juga ada primary key. Ini ada unique, ada many, dan ada tipe join. Tipe join yang tadi ada di pilihan di merge query ya. Nah, kita akan coba satu persatu. Jadi, di sini ada namanya primary key. Primary key itu apa? Jadi primary key itu seperti kalau kita menuliskan rumus VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP. Nah, di sini ada namanya lookup value. Lookup value kita gunakan untuk mencari suatu nilai atau value yang dari table 1 ke table lainnya. Jadi, misalnya table yang ini kan ada ID 7 ya. Berarti dia akan nge-lookup yang ID-nya juga 7, yaitu di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 ID yang nomor 7. Nah, jadi di sini ada cuma 1, sedangkan yang di sini ada duplicate. Yaitu di sini makanya aku namain unique atau one karena ID-nya cuma 1 gini. Sedangkan yang di sini ada many atau duplicate karena ID-nya repetitif ya, repeat 7777888 gitu. Nah, di sini ilustrasinya adalah misalnya kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP seperti ini. Kita kan lookup value kita mengarahkan ke ID ya. ID dan table array kita mengarahkan di sini. Table yang mau kita ambil gitu. Kolom indeks 6 kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6. Range lookupnya 0. Nah, dia akan mengambil nilai yang teratas, yaitu susu dan olahan susu. Dan kalau kita drag ke bawah, nah seperti ini ya. Ini kan ID 7-nya kan ada 3. Tapi yang terambil cuma 1, yaitu susu dan olahan susu. Yang kebutuhan pokok nggak terambil. Ini kalau kita menggunakan VLOOKUP. Begitupun juga yang ID 8, makanan beku. Padahal di sini juga ada bumbu dapur. Lalu di yang lainnya itu NA. Karena ID 12 sampai 15 itu nggak ada di sini. Gitu. Nah, perbedaannya dengan join di Power Query itu, kalau join, dia akan mengambil seluruh rows yang ada di ini. Misalnya kita VLOOKUP ya. VLOOKUP cuma mengambil satu nilai yang teratas atau value yang teratas, maka kalau kita menggunakan merge queries, dia akan mengambil semuanya, yaitu susu, dan kebutuhan pokok. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita memilih left outer join. Nah, teman-teman perhatikan ini akan aku ganti ke sheet left outer join. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Maka yang tadi di left table, di table transaction ini, ikut terduplikasi nilainya seperti ini. Dan kategorinya itu terambil 3. Yaitu susu, dan kebutuhan pokok. Sesuai dengan yang ada di table detail product. Seperti itu. Jadi itu tadi misalnya kita mengambil value kategori ya. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati karena table yang
table transaction ini yang harusnya one atau cuman satu nih unique ID-nya, jadi repetitif sama dengan table yang ada di kanan. Nih, teman-teman lihat, dia jadi terduplikasi seperti ini. Hanya saja kategorinya berbeda ya, sesuai dengan yang diambil di tabel sebelah kanan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini 0, karena di sini 12 sampai 15 itu nggak ada di sini ya. Jadinya dia 0. Atau blank, nggak ada, nggak terambil dia value-nya gitu. Nah, kita langsung coba aja di Power Query ya, yang sisanya. Kita coba praktekkan. Nih kita klik Get Data, launch Power Query Editor. Nah, di sini aku udah ambil table transaction yang tadi di sheet Excel dan juga detail product. Sama ya. Kita langsung coba aja nih. Kita klik Merge Queries. Merge Queries as new aja. Nah, di sini muncul table transaction. Kalau di pop-up Merge Queries ini, yang di atas ini adalah left table, yang di bawah adalah right table. Nah, kita coba cari right table-nya, yaitu yang detail product. Nah, seperti ini ya. Ini kita diharuskan untuk ngeklik mana lookup value yang match atau primary key yang match di antara dua belah table. Yaitu ID ya. ID dan di sini juga ID. Karena yang lain itu nggak match. Mana lagi kan selain ID yang match? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi cuma ID doang. Nah, di sini join kind-nya itu kita kalau lihat ada left outer, right outer, full outer, inner, left, dan right. Kita coba satu persatu ya. Hasilnya akan seperti apa. Kita coba yang left dulu. Kita klik OK. Nah, muncul queries baru namanya merge. Karena tadi aku merge as new. Nah, di sini kalau kita lihat muncul kolom baru bernama detail product. Nah, di sini value-nya adalah table-table seperti ini. Ini harus kita klik expand yang di sini. Kita klik dulu expand. Nah, di sini muncul value apa yang ingin kita ambil dari right table. Ini aku cuma mau ngambil kategori ya. Seperti yang tadi di ilustrasi, kita hilangin semua centangnya, lalu kita klik yang kategori. Yang di sini di uncheck aja. Kita klik OK. Teman-teman perhatikan ya. Ini kan table yang transaction ID-nya cuman unique. Cuman satu. Kita klik OK. Nah, beneran ya, dia jadi terduplikasi seperti ini. ID-nya jadi repetitif. Sedangkan yang di sini adalah 0, karena dia nggak menemukan ID yang match di antara dua table. Begitu. Lalu kita coba join yang lain. Ini kita klik yang source aja ini. Nah, akan balik ke pop-up merge queries yang tadi. Kalau kita lihat, di sini tuh ada penjelasannya di dalam kurung ya. Left outer itu all from first, matching from second. Yang berarti, all from first, dia akan mengambil semua value yang ada di table yang pertama dan dia mengambil yang match hanya pada table yang kedua. Jadi makanya kalau kita menggunakan left join yang tadi itu dia mengambil semua yang ada di left, cuman yang di right diambil cuman yang match doang. Jadi yang nggak match akan null ya itu. Lalu kita kalau di right join itu kalau kita lihat di table transaction kan 7 sampai 15. Detail produk 7 sampai 11. Nah, di right itu dia akan mengambil semua yang ada di right table tapi cuma mengambil yang di left table cuman yang match doang. Jadi kita coba seperti ini ya. Kalau tadi di transaction itu kan dia ID-nya lengkap ya dari 7 sampai 15. Jadi baiknya kita coba tuker biar lebih jelas nih untuk menjelaskan di right table. Coba tuker ke yang di sini detail produk, di sini transaction. Kita coba ganti ke right outer. Kita diklik dulu nih ID-nya ya. Lalu klik OK.
Nah, bentuknya seperti ini untuk rect join. Kita coba expand dan kita ambil yang total payment method ya. Klik OK. Nah, tampak di sini di rect join itu kan mengambil semua yang ada di tabel kanan ya. Sedangkan yang di kiri itu cuma yang match. Jadi hasilnya ya seperti ini. Yang sebelah kiri itu yang match cuma sampai 11. Yang sisanya 0. Sedangkan yang di rect table itu dia mengambil semua value yang ada di rect table. Jadi yang lengkap ada di rect table, yang left cuma yang match doang. Gitu. Nah, kita coba yang full outer. Kalau full outer itu seperti ini ya. Full outer itu dia mengambil semua all rows from both. Jadi meskipun dia nggak match ID-nya, itu tetap diambil. Kita coba klik OK. Oke, hasilnya sebenarnya kalau sepintas terlihat sama dengan rectable ya. Nah, di sini misalnya kita ambil semua value yang ada di rectable. Hasilnya akan sepintas sama dengan rectable. Cuman kalau full outer ini sebenarnya dia akan mengambil semua rows meskipun dia nggak match. Jadi misalnya di sini ada 10,5 gitu. Kan 10,5 cuman ada di rectable ya. Jadi tetap terambil seperti itu. Begitupun di sini misalnya ada 11,5, dia tetap akan terambil karena dia kalau full outer akan mengambil semua ID meskipun dia nggak match. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang inner kita coba ya. Inner only matching rows. Jadi dia hanya akan mengambil ID yang match doang nih. Jadi ID yang nggak match akan terbuang. Nah, ini di sini cuma 7 sampai 11 doang. Yang 12 sampai 15 mana? Ya nggak match. Jadi nggak terambil gitu. Kita klik OK di sini. Nah, di ini untuk inner join. Nah, sebenarnya aku ada ilustrasi ya untuk join-join ini ada di sini. Nah, ini left outer join. Kalau kita perhatikan ini ada left table, ini ada primary key dan ada value-nya. Di sini juga ada key dan ada value-nya. Ini ada left table, ada right table. Yang di tengah-tengah ini adalah hasilnya. Jadi left table key-nya B sama C. Di sini ada B sama C. Jadi di sini yang left keambil semua, sedangkan yang di right table cuman keambil yang match. Yang right outer seperti ini. Jadi yang key A, B, C, F, B, C doang kan yang match ya. Jadi yang terambil cuman yang B sama C, yang sisanya 0 gitu. Full outer dia akan mengambil semuanya meskipun tidak match antara satu table dengan yang lain. Inner join akan mengambil hanya B sama C karena dia cuma mengambil yang match doang. Left anti dia mengambil yang tidak match. Begitupun dengan right anti join. Seperti itu untuk ilustrasinya ya. Selanjutnya ada FYI aja. Kalau di sini tuh ada namanya Advanced Editor. Nah, itu ada di sini. Nah, Advanced Editor itu menggunakan namanya M language, yaitu bahasa Microsoft yang mana beda dengan bahasa VBA maupun bahasa rumus-rumus di Excel itu sendiri. Nah, dengan kita sudah mempelajari sampai match query, kita akhiri sampai sini saja videonya dan kita next ke video selanjutnya.